cerita dikit ya. Awalnya cuma coba-coba doang, seriusan iseng coba-coba doang. pdp.kemenq.go.id ya, bukan di bawah Kemendikbud ya. Ngapain sih PK gitu? Kayaknya PK seru sore-sore. banget tuh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast BA Studi Nusantara. Ini episode pertama untuk podcast ini dan kita akan membahas tentang beasiswa LPDP dan kita sudah punya narasumber. Siapakah dia, Kak Meli? Dia adalah Kang Gunawan. Udah ada nih di Zoom sekarang, boleh disapa mungkin nih Babe. Halo Kang Gunawan, selamat sore. Karena ini lagi sore nih. Selamat sore. Siap sore. Baik, Kang Gunawan ini adalah mahasiswa magister atau S2 di IPB University dengan beasiswa LPDP. Nah, yang saya tahu nih tahun kemarin beliau juga sebagai Pak Lurah untuk LPDP di IPB. Jadi Pak Lurah tahun 2023 gitu. Dan saat ini juga beliau menjabat sebagai koordinator regional untuk Forum Indonesia Muda untuk wilayah Bogor. Nah, mungkin boleh nih, Kak Meli, kita tiktokan ya, maka Gunawan ya, Kang Gunawan, kita bahas-bahas tentang beasiswa LPDP nih. Mungkin boleh Kak Meli dulu nih, yang mau bertanya tentang beasiswa LPDP, nanti kita gantian. Oke, iya. Ini kan baru pertanyaan pertama. Baru mau tanya yang ringan aja dulu tentang Kang Gunawan dan beasiswa LPDP-nya. Saat mendaftar LPDP-nya, kira-kira kan di LPDP tuh ada ditentuin assign, terus project-nya tersendiri. Mungkin boleh di-spill sedikit terkait assign dan project-nya. Oh, kalau itu sebenarnya kan kalau di tahun dulu kan ikut seleksi LPDP itu di tahun 2021 gelombang 2 kayak gitu. Ini seperti yang sekarang sedang buka nih. Jadi teman-teman kalau misalnya apa namanya mau coba LPDP di tahun ini di 2024 sendiri untuk gelombang 2 bukanya di Juni sampai Juli kayak gitu. Nah ini emang sama, cuman kalau dulu 2021 itu baru bukanya itu di bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus 2021 kayak gitu. Dan masih pakai sistem yang alur yang lama. Karena semenjak 2022 ada sedikit perubahan tahap seleksi ya. Kayak gitu. Beda dikit doang sih masalah LOA dan non LOA aja kayak gitu. Nah, kalau dulu sebenarnya cerita dikit ya. Awalnya cuma coba-coba doang, seriusan iseng coba-coba doang. Keterima, alhamdulillah. Enggak ya sudah gitu. Karena emang udah punya impian S2 itu pas dari semenjak S1 pun khususnya tingkat akhir ya emang udah punya niatan pengen lanjut S2 kayak gitu. Cuman dulu sempat konsul sama saya salah satu senior kayak gitu, coba kerja dulu aja, kerja minimal 2 tahun, habis itu kalau misalnya memang masih serak buat lanjut pasti bakal tahu maksudnya tuh bakal mau lanjut kemana. Dan akhirnya ya pas waktu milih-milih studi akhirnya dia berlabuh ke IPB lagi di jurusan berbeda, karena dulu sebenarnya di S1 ambilnya ilmu ekonomi, sekarang di ilmu perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan yang memang lebih terapan. Kalau ilmu ekonomi kan dia basic, bukan basic ya, apa namanya ilmu dasarnya dari ekonomi ya, walaupun sebenarnya di PWD sendiri itu ada pelajaran-pelajaran terkait ekonominya. Oke, terus kita ya. Cuman kalau untuk kan tahapan itu sebenarnya 3. Yang pertama itu berkas, yang kedua tes bakat skolastik, yang ketiga wawancara ya, kayak gitu. Nah untuk di berkas sendiri sebenarnya untuk esai kan dulu itu ada personal statement sama esai kontribusi untuk Indonesia kayak gitu. Itu memang seperti nyusun life plan jatuhnya ya, tapi memang dinarasikan sih jatuhnya tuh cerita dari masa lalu, terus sebelumnya pernah ngapain aja kayak gitu, terus kenapa alasannya buat ngambil jurusan studi ini itu apa, dan
relate untuk impian ke depannya seperti apa, kayak gitu. Karena memang dari semenjak SMA memang pengen jadi, ya kalau nggak jadi anggota parlemen ataupun di kepala daerah ya. Memang makanya arah esainya ku sendiri arahnya ke sana, kayak gitu. Makanya memang untuk, karena kan emang di background studi juga yang dipilih itu sebenarnya antara PWD IPB, terus ilmu perencanaan perkotaannya UI, sama MPKP-nya UI, kayak gitu. Itu emang terkait dengan pembangunan semua, kayak gitu. Ya, pembangunan secara ekonomi Indonesia secara global ataupun daerah ya, kayak gitu. Jadi memang makanya ngeliatinnya ke arah situ, kayak gitu. Mungkin itu sih kalau awalan ya, nanti bisa coba ditanya-tanya lagi. Oke, oke. Aku sebelum lanjut lagi ya, kita coba mau lihat di websitenya LPDP ya. Kita mau lihat ya. Saya coba share screen, teman-teman. Semoga saya nggak salah website ya. Oke, ini Nah, ini dia. ya website beasiswa LPDP, jadi lpdpkemenq.go.id ya, bukan di bawah Kemendikbud ya. Betul ya ininya ya, linknya ya, betul ya. Betul. Oke, berarti kalau kita mau mendaftar ada di bagian beasiswa ya. Itu sebenarnya kalau buat daftar, tauku ada linknya sendiri sih. Kalau ini Oh, nanti emang ada buat bagian bawahnya ya, nanti kayak ada profil semacam. LPDP dan lain-lainnya. Oh, ini Gitu. mungkin ya pendaftaran beasiswa LPDP ini ya. Wah, ini Oh mah ya ini kan, oh ini informasinya tetap. Oh di sini ya. Oh ini dibuka. Oh ini yang lagi sedang buka. Oh ya beda ya ininya ya. LPDP Beda. Kemenq dan ini beda. Oke. Kita mau ngobrolin nanti kita sambil ngecek-ngecek ya di sini ada tentang beasiswa, pendaftaran dan jadwal. Kemudian oh ini kemudian ada timelinenya ya ternyata. Kemudian ada beberapa jenis apa ya? Ada 4 jenis ya. Nanti mungkin bisa sharing ya kita yang mana kelebihannya. Kemudian ordi, pengayaan bahasa ada beberapa program. Oke. Kalau syarat-syarat ada di mana ya biasanya bukanya? Syarat di menu beasiswa, Beasiswa di kebijakan umum. kebijakan umum. Oke. Nah, ini Siap buat ya. teman-teman kalau misalnya memang mau cari informasi terkait persyaratan dan lain-lain di sini, karena ada buklet-bukletnya sesuai yang unduhan itu Sesuai dengan ini bidang yang ininya sesuai ya. dengan jalurnya masing-masing. Diinginkan ya. Oke. Oke, nanti kita ini jalur umum, jam targeted dan jenis-jenis ya. Melengkapi ini pastikan domain surat ini surat umum yang digunakan ya, surat rekomendasi, surat keterangan atau sejenisnya dalam masa berlaku ketentuan LPDP. Oke. Ya, rekom wajib. Bisa dari dosen ataupun atasan kalau yang kita kerja. Siap. Ini ada beberapa yang tentang LOA unconditional, beasiswa umum, reguler, bulan tinggi utama dunia, parsial, dan lain-lain. Oke, baik. Secara umum, aku close ya. Secara umum persyaratannya apa aja sih Kang gitu, yang harus disiapkan teman-teman yang kalau mau mendaftar LPDP? Kalau persyaratan sih sebenarnya berkas-berkas ya. Memang kebanyakan berkas sih. Berkas sama isian yang ada di form. Isian yang ada di web nantinya tuh kayak profil diri, terus prestasi, background studi dari SMA ya. Prestasi. Terus kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga yang memang harus dijawab, termasuk esai ya, kayak gitu. Berarti esainya itu misalnya diketik kelebihan. ya? Esainya diketik atau upload? Ketik. Diketik. Itu nanti ada kolom kotaknya sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi emang baiknya nanti kalau emang bikin esai ya di draft di Word dulu, nanti kalau emang udah fix tinggal copy paste aja. Kayak gitu. Oke. Berarti pertama apa tadi? Berarti ada biodata Berkas-berkas. diri ya, biodata Biodata diri diri. yang harus diisi. Kemudian berkas-berkas itu ya ada apa aja? Rekomendasi, Ijazah, dan surat lain-lain. rekom,
terus transkrip, apalagi ya, surat pernyataan. Kalau yang personal Sama- statement itu nanti di-upload atau ketik Kalau sekarang kan kalau nggak salah ya saya cuma satu ya, cuma kontribusi untuk Indonesia. untuk Indonesia? Itu emang biasanya ntar digabung sama personal statement. Emang 2021 emang agak beda sendiri karena dua esai gitu. Kalau sekarang sih tahuku cuma satu esai, nanti tinggal di copy paste aja, ada formnya sendiri. Karena dia nggak detek jumlah katanya, kalau nggak salah maksimal 2000 kata. Oke, 2000 kata berarti sekitar 2-3 lembar ya. Selain selain isian esai itu ada kayak pertanyaan-pertanyaan yang emang harus dijawab, kayak kelebihan, kekurangan, pengalaman paling buruk, gitu-gitulah. Sebenarnya kayak ada kalau sebenarnya misalnya ya kita ngisi begitu saja ya pada dasarnya di Ya. dalam form yang sudah disediakan. Kemudian apa sih bedanya beasiswa afirmasi, kemudian ada targeted, reguler, dan kolaborasi nih? kalau reguler ya. Jadi buat semua, paling ntar ada batasan umur aja, kayak gitu. Nah ini memang yang spesial ini untuk afirmasi itu memang ada yang khusus untuk dari daerah list daerahnya ya, per kota kabupaten ya, daerah-daerah. Terus juga dari teman-teman yang tinggal di Papua itu ada khusus. Sama satu lagi memang keluarganya masuk ke dalam DTKS kayak gitu. Keluarga yang kurang sejahtera itu. Nah, ya di situ. Terus kalau untuk targeted sendiri itu ada yang khusus buat ASN. Ini buat teman-teman ASN, TNI Polri itu bisa masuknya di targeted. Lebih aman sih nantinya untuk secara perizinan dan lain-lainnya juga buat ke instansi ya, buat tugas belajar dan lain-lain kayak gitu. Kalau targeted sama kita itu buat itu doang. Oke. Ada lagi nggak usah tuh satu lagi apa ya lupa kayak gitu. Terus Kolaborasi. kalau kolaborasi dia memang ada beberapa kerjasama Kampus, ya. dari LPDP sama kampus ataupun lembaga. Kayak misalnya kalau ke Belanda itu ada kerjasama sama Orange itu. Orange kan ya? Kalau misalnya Orange kan lembaganya ya. Itu kayak yang buat ke beberapa kampus di Belanda tapi dengan program studi tertentu. Atau juga yang kayak ke Cina itu khusus teknik apa gitu, engineering lah, Dari metalurgi juga kalau nggak salah. Ya fokusnya ke situ. Itu yang emang jalur-jalurnya sama. Oh ya, target itu kalau nggak salah ada yang buat khusus juga ada di dokter. Dokter itu ada jalur baru itu baru mulai tahun lalu. Dokter kayak gitu. Sama kalau di reguler itu nantinya ada yang reguler biasa, ada yang parsial. Jadi pembiayaan itu parsial, setengah sendiri, setengah ini. Entah dari uang kampusnya yang dibayarin atau dari dana hidupnya, kayak gitu. Sama PTUD ini memang khusus untuk perguruan tinggi utama dunia. Kalau nggak salah itu terakhir yang aku tahu ya, itu ada 27 list kampus PTUD yang memang tuh kalau punya LA itu udah super power lah, udah kuat banget. Oke, aku mau recall dulu ya. Jadi persiapan mau LPDP itu berarti kita membuka link LPDP, kemudian nanti mengecek mendaftar di link khusus pendaftaran, kemudian mengisi biodata di situ, mengupload kayak ijazah, transkrip, surat rekomendasi, kemudian membuat IC gitu. Sama satu lagi yang paling penting dan paling susah adalah sertifikat bahasa Inggris. Oke, ya itu yang mau saya tanyakan sebenarnya gitu. Nah, lupa itu sertifikat paling bahasa penting dan paling Inggris susah. ini, ya betul. Nah, berarti yang diterima oleh LPDP ini sertifikat jenis apa? Karena kan banyak ya tes untuk bahasa Inggris nih. Ya. Apa aja Intinya sih gini sih, itu kan di panduan ya. Itu tuh kalau secara general itu kalau untuk keluar itu cuma bisa IELTS, TOEFL, IBT, sama ada beberapa aplikasi lain. Kalau dalam itu masih bisa TOEFL, IBT, selain IBT sama IELTS. Cuman untuk yang di prasejahtera itu secara syarat kualifikasi itu lebih dimudahkan biasanya kayak gitu. Dan juga aplikasinya bisa lebih beragam. Karena untuk yang prasejahtera masih bisa pakai Duolingo kayak gitu-gitulah.
Lebih banyak Oh, lebih banyak variasi sertifikatnya yang bisa dipakai dibandingkan untuk jalur lainnya. Kayak gitu. oke. Kalau misal pakai TOEFL gitu ya, kalau yang afirmasi itu minimal berapa gitu? Katanya yang aku dengar tuh ya, afirmasi itu bisa lebih rendah gitu kayak 450 atau sejenisnya. Boleh nggak spill-spill nggak? 400 terakhir tuh. Gue tahu 400 sih. Dalam negeri Afirmasi 400, ya, afirmasi luar itu. negeri 500. Kalau Oke. reguler dalam negeri 500. Luar negeri itu 525 kok nggak salah. Oke. Yang masuk Enggak. Sorry, sorry. Kalau reguler atau full ITP 500. Kalau luar negeri nggak bisa. Enggak, ya karena luar negeri tadi IELTS atau IBT kan ya. 525 tuh kok nggak salah yang S3 ya. Mm-mm. S3 IBT. dalam negeri. Oke, yang afirmasi ini apakah yang dalam tanda kutip ini kan teman-teman yang dapat bidik misi atau kartu Indonesia Pintar itu masuk afirmasi berarti? Pokoknya Teman. yang masuk ke dalam program-program yang masuk ke dalam database DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kayak gitu. Oke. Jadi untuk yang bidik misi itu setauku udah mulai dihapus itu tahun 2022. Akhir tuh di tahun Betul. 2021. Karena aku daftar emang jalur lewat itu ya. Afirmasi ya. Oke, tadi Karena mau pas nanya sih. banget maksimal 2 tahun lulus kan. Itu pas banget sih. Jadi Oke. makanya emang ngambil. Berarti afirmasi itu ada batas waktu umur untuk pendaftaran berarti. Maksudnya setelah lulus berapa Semua tahun? kalau sekarang sih kan karena emang yang penting masuk DTKS ya. Jadi nggak ada batasan. Kalau dulu kan emang yang untuk bisnis itu maksimal lulus 2 tahun. Setelah 2 Oke. tahun. Oh, itu masih bisa dipakai Itu status yang bidik khusus misinya. afirmasi ya. Kalau Ya, untuk reguler bebas ya. Dalam artian kalau reguler bebas. itu Cuman kalau untuk batasan umur semua ada. Ada yang 38, ada yang 40. Beda-beda sih. Oke, ya, itu bisa dimengerti sih gitu. Mungkin Kameli mau melanjutkan pertanyaan, silakan. Iya, ini Kak terkait jalur yang afirmasi. Soalnya pernah tuh ngikutin sosialisasinya, jalur afirmasi tuh katanya ada ini salah satu faktor pertimbangannya daerah 3T. Jadi siswa yang masuk dalam daerah 3T itu boleh mendaftar afirmasi. Cuman terakhir dicek kembali, kayaknya sudah tidak pakai persyaratan itu ya Kak, daerah 3T untuk beasiswa afirmasi, jalur afirmasi. Kalau untuk jalur afirmasi dari daerah afirmasi itu memang ada list khusus Oh, berarti masih list ada ya? list kota kabupatennya ada yang dari LPDP kayak gitu. Kalau misalnya kota kabupatennya itu memang masuk ke dalam list itu bisa. Kalau enggak ya selamat harus melewat jalur lain walaupun mungkin daerah itu bisa jadi masuk ke dalam 3T ya kayak gitu. Iya, 3T. Saya Oh, dengar. beasiswa daerah afirmasi ya namanya ya. Ya itu jadinya apa namanya ada listnya sendiri. Jadi memang kalau di LPDP itu memang mengacu ke dalam list yang mereka buat. Entah dari daerah asalnya, itu kan kayak misal daerah afirmasi kan ada daerah-daerah asalnya ya, kota kabupatennya mana aja, itu ada listnya. Terus juga kayak kampusnya sama jurusannya apa aja, baik dalam negeri atau luar negeri. Kalau dalam negeri itu minimal akreditasi A kalau nggak salah, kayak gitu. Jadi memang nggak semua, walaupun misalnya di kampus A misalnya di dalam negeri, itu bisa jadi nggak semua prodi buka, kayak gitu. Kayak misalnya di IPB sendiri nih ya, di kampusku sendiri itu di Fakultas Kehutanan sendiri itu nggak ada, bukan nggak ada ya, hanya ada beberapa prodi lah yang masuk karena Iya. secara akreditasi itu masih belum bisa diakomodir lah kayak gitu. Kalau luar negeri ada yang bisa all subject di satu kampus, ada yang cuma beberapa subjek doang. Kayak gitu. Jadi memang harus dilihat, dicek juga di buku panduan list tujuan kampusnya juga itu masuk apa enggak. Ya gitu. Kalau misalnya udah dapat LOA dan ternyata nggak masuk, ya sayang aja sih nggak akan bisa dipakai. Mau dipaksain juga nggak akan pasti ditolak. Oke. Berarti ketika mau mendaftar sebuah jurusan, yang khusus tadi itu ya harus ngecek kampusnya di jurusan apa tersedia nggak di Ya, list yang di LPDP begitu ya. ya itu harus riset dulu sih emang. Oke. Baik mau butuh punya LOA dulu atau belum punya LOA ya, kayak gitu. Itu Oke. dapat infonya di buku panduan kan, Kang? Berarti penting ya Iya, kita riset buku ada panduan. listnya, list PT tujuan. Oh, iya. Oke. Ya.
Oke, berarti kan sebenarnya teman-teman bisa membuka di website LPDP Kemenq ya tentang beasiswa targeted, afirmasi. Ternyata banyak juga pecahannya ya, beasiswa reguler, ada beasiswa parsial, ada kolaborasi, ternyata banyak gitu. Nah, berarti hal yang penting untuk disiapkan adalah satu tadi salah satunya TOEFL ya, yang itu udah nggak bisa ditawar-tawar gitu ya. Kemudian rekomendasi wajib, kemudian IC. Nah, kalau IC sendiri, berarti sebelum ada IC apakah ada tes-tes apa? Skolastik. Itu nanti gini, secara tahapan ya. Urutannya gitu. Registrasi berarti udah keterima nih apa namanya? Berkas. Habis itu apa tes apa nih? Eh, nah, sebentar. Ayo di recall dong 2 tahun lalu. Bukan diri kok. Ini enaknya, aku bisa ngejelasin ya. Cuman enaknya emang ada Bukan. bahannya ntar. Ntar aku cari bahannya dulu. Aku pernah isi yang pas masih di kelurahan. Nah, ini materinya. Iya, aku juga sering dengernya tuh pertama tes berkas dulu deh, terus ada namanya Iya. tes skolastik. Tapi kalau udah ada surat LOP-nya nih dari PT tujuan, biasanya tes skolastiknya tuh bisa di skip, jadi langsung nih ke wawancara. gitu. Nah, iya itu. Itu. Jadi Nah, kuncinya itu ya, itu harus kelebihannya sesuai kalau ke- punya LOE, Iya, LOE unconditional atau LOE conditional itu berarti aman di tes itu ya berarti gitu. aman. Kayak Kemudian golden baru ticket. wawancara gitu. Nah, iya. oke deh. Jadi memang dan ini tambahan ya. Kalau misalnya memang teman-teman daftar via non LOA itu bisa milih 3 kampus, 3 kombinasi kampus dan jurusan kayak gitu. Dan tapi kalau dalam negeri ya dalam negeri aja, ada luar negeri aja. Oh, memang targetnya udah emang ya udah kalau Iya. targetnya luar negeri ya semua Kalau kampus negeri, luar negeri. Kalau karena kan targetnya ntar ngaruh ke persyaratan kan, nggak Iya, bisa betul. campur-campur jadinya. Oke oke oke. Kemudian tes wawancara nih. Berapa orang sih yang mewawancara dan seserem apa gitu? Aduh, ini ada. Jadi kita nggak bisa spill banyak ya. Nah, Oh, rahasia dengar. soalnya ada tanda tangan nih. Ini soalnya ada tanda tangan. Tidak boleh membocorkan apa yang ada di dalam. Kayak gitu. Oke, kalau kisi-kisi Tapi besar sekilas lah aja ya. yang banyak gitu Sekilas semua. aja ya. Jadi sekilas itu ada 2. Biasanya sih kalau eh, ada dua orang, nantinya tuh sejam biasanya. Nantinya sejam. Ada yang memang fokusnya terkait dengan profiling, eh, sesuai dengan apa yang kita isi di berkas. Ada yang fokusnya terkait dengan akademik, plan studi plan lah, maksudnya tuh kenapa milih ini dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi memang fokusnya kedua itu. Dan memang apa yang kita isi di berkas, form dan lain-lain itu yang bakal dikonfirmasi sama ini. Dan ada passing grade-nya. Dan kebetulan di kitab 1 ini kalau nggak salah katanya naik. Semangat teman-teman yang gelombang 2 dan seterusnya. Karena ya mungkin ada satu dan lain hal yang kebijakan naikin standar dan lain-lain kayak gitu. Jadi nanti ada passing grade-nya dan dikasih tahu Ya, kok maksudnya tuh kita dapat skor berapa, passing grade-nya berapa, lolos atau enggak. Kayak gitu. Jadi Oke. emang transparan lah buat hasilnya kayak gitu. Nggak bisa nggak nerka ini kenapa nggak lolosnya ya kayak gitu. Karena emang udah ada by score-nya ada. Oke. Oh, mereka nanti mengumumkan skornya ya. Berarti pada dasarnya akan ditanyakan adalah apa yang kita laporkan, kita submit, mungkin juga ada penjabaran lebih lanjut juga berdasarkan apa yang kita submit itu ya. Ya, Personal intinya itu. statement, tentang perkuliahan dan lain-lain begitu ya. Itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris? Kalau mungkin yang ini Bisa dua-duanya. it's possible ya, walaupun kita apply-nya dalam bahasa dalam negeri, tapi possible bahwa interviewer, asesor itu bisa saja bertanya dalam bahasa Inggris begitu ya. Ya. Oke. Karena dulu sempat ada teman yang pendampingan ya di salah satu organisasi lah, Boykot. Nah, itu tuh dia dalam negeri tapi emang diwawancara pakai bahasa Inggris walaupun mungkin sekitar 20-30% lah. Oke. Aku mau nanyain dong, ini agak sensitif nih. Terkait dengan benefit dapat LPDP gitu. It's about money gitu ya, about benefit keuangan yang didapat dari LPDP kan. Saya tidak update ya, cuma di dalam website itu ada
beasiswa tunjangan buku, transportasi, dan mungkin menurut saya juga yang pasti biaya SPP gratis gitu ya. Kemudian dana tunjangan transportasi dan segala macam itu apakah sudah include di bulanan yang range-nya mungkin bisa disampaikan atau bagaimana? Ini karena banyak nih dana transportasi, mungkin asuransi kesehatan dan lain-lain begitu. Ya itu banyak sebenarnya. Kalau masalah cukup atau enggak, kalau dalam negeri cukup insya Allah. Karena hitungannya gede sih. Kayak gitu. UMR lah. UMR mana kita bisa nih? lihat di buku ya. Tergantung daerah. Pokoknya Itu. nggak boleh disebut angka. Terbaca aja ya. Apa namanya ada sih di websitenya di beasiswa tuh akan ada buku. Gitu-gitu rincian hitungnya tuh banyak lah. Apa namanya dana-dana yang memang bisa kayak tadi kan udah disebutin beberapa ya kayak living cost, terus juga tuition fee, terus biaya kedatangan bagi yang dari daerah lain, kayak gitu. Betul. Biaya transportasi dari daerah asal, terus juga settlement allowance itu settlement allowance ini tuh dia kayak semacam eh, living cost di awal di luar dari living cost yang default ya. Itu teman-teman ketika baru datang itu besarnya kalau nggak salah dua kali LA ya kayak gitu. Jadi memang ketika datang itu memang udah ada modal lah, ada pegangan buat entah nyewa rumah, entah nyewa kosan, entah nyewa apartemen, kalau misalnya di luar ya kayak gitu-gitu insya Allah ada sesuai dengan LA-nya. Gitu. Untuk masalah cukup atau enggaknya untuk yang luar saya tidak tahu ya. Ya itu sangat Karena tergantung ini soalnya tergantung apa namanya. LPDP New York sama LPDP di London lo nafasnya kembang-kembis itu. Ya Lo beda-beda. juga gitu. Makanya emang beda-beda tergantung negara-negaranya masing-masing ya. Kayak gitu ada yang pas-pasan, ada yang berlebih dan lain-lain. Kayak gitu. Cuman memang Berarti ya, kisarannya kalau bulannya UMR lah ya, UMR daerah lah ya gitu. ya bisa buat nabung. Kalau pinter-pinter bisa nabung. Bisa nabung ya. Ya berarti kita bisa lah minta traktir sama Kang Gunawan lah ya. Sering-sering gitu kan. Kayak gitu. Apa namanya? Insya Allah aman lah. Maksudnya buat apa namanya itu secara pendanaan dan lain-lain, keuangan asal kita bisa manage-nya dengan baik sih, Insya Allah cukup lah buat hidup ya. Kayak gitu. Banyak sebenarnya sih dana-dana Aku mau nyorotin satu dong, ya walaupun itu kan banyak ya. Kalau dana penelitian bagaimana? Karena aku pernah senior aku tuh kalau mau mengurus LPJ-nya dapat bisa mengajukan sampai 150 juta. Tapi kalau hanya hibah yang nggak perlu buat LPJ itu ada 50 juta. Apakah ada yang benar seperti itu gitu? Atau bagaimana kalau nih sekarang penelitiannya? kalau sekarang kebijakannya harus lumsum sih, karena untuk yang baru-baru ini harus lumsum. Itu Model di angkatanku terakhir yang bisa mungkin berubah dari lamsam ke etkos itu angkatanku, setauku ya, kayak gitu. Angkatan 2022. Cuman setelahnya itu lumsum. Itu nanti beda-beda magister dalam negeri, luar negeri, dokter luar negeri itu angkanya beda-beda. Cuman biasanya cairnya itu 75% dulu di awal. Baru nanti setelah lulus setelah lulus baru 25%-nya cair. Gitu. Insya Allah sih kalau misalnya ini tergantung kalau sih ya. Sendiri nyampe berapa juta yang bisa diajukan untuk mendapatkan 20. Biaya penelitian gitu? Kalau dalam negeri 20 langsung tuh magister ya. Magister ya 20 gitu. Juta ya. Itu tergantung sih ya, kalau misalnya buat dana penelitian itu tergantung apa namanya prodinya masing-masing. Ada yang memang sangat cukup, ada yang sangat masih beragam. Agak kurang. Itu beragam. Terutama sih untuk teman-teman yang nge-lab biasanya agak tricky tuh nge-lab atau ngelahan. Kalau di PP yang itu teman-teman pertanian tarik nafas panjang itu karena 20 juta belum nyewa lahan, belum analisis sudah habisin banyak banget. Belum gagalnya karena teman ada yang sempat gagal juga masuk. Iya itu sangat tricky ya, kita riset itu ada gagalnya, itu yang kadang bingung juga di kampus. Sama ini aku tadi sempat baca ada biaya jurnal, publikasi jurnal. Apakah itu nanti juga at cost atau modelnya bagaimana kalau yang maksimal harus berapa? Harus ada accepted dulu sih, kalau nggak salah itu harus accepted dulu.
nanti Minimal dibayarkan. Q2 ya. Q2 Q1 ya. Q2, Cuman oh berarti Q2 ada Q1. kriteria ya, Q1 atau Q2 itu dibayar Ya, berapapun atau maksimal 20 juta gitu. ada langsung tes. Oke, tadi orangnya agak kaget gitu. Ya hujan soalnya. Apa namanya? Kalau Q1 itu 25, kalau Q2 15. Oh, 25 sama 15 ya. Oke gitu. Oke, oke, oke. Masih bisa lah beberapa jurnal tuh. Oke, mungkin Meli ada yang tambahkan? Ada nih Be, tadi udah cukup jauh nyimaknya, apalagi terkait pendanaan atau insentif yang didapat dari LPDP, mulai dari uang saku, terus bebas SPP juga, ada uang buku, ada uang penelitian. Cukup menjadi ini sih Be, pilihan yang bagus buat teman-teman Royal ini mahasiswa nih, beasiswa royal untuk ini. iya untuk memilih LPDP sebagai pilihan. Cuman benar kalau terkait cukup dengan tidak cukupnya itu kata Kang Gunawan kembali ke pribadi masing-masing dengan daerahnya itu bagaimana. Nah pertanyaannya masih di LOA nih Kang. Kira-kira dapat LOA-nya tuh kayak gimana sih? Apa emang harus berhubungan langsung nih ke PT yang kita tuju? Jadi kan caranya kita riset dulu buku panduannya apa aja yang dibuka, terus PT tujuannya, dan mau dapat LOA-nya ini, apa mungkin daftar aja kayak umum, atau memang ada jalur tertentu buat dapat LOA? Ini kalau luar negeri sebenarnya hostnya nih yang jago nih. Oh, Soalnya ikuti ceritanya yang dalam negeri dulu ya. Kalau dalam negeri itu dia kan tergantung PT-nya masing-masing ya. Biasanya ada yang cuma berkas doang, ada yang tes. Misalnya tuh kalau yang tes tuh UI sama UGM ada tesnya. Kayak gitu. Ada. Disimak sama di itu. Kalau kayak IPB kan cuma daftar doang. Itu tergantung prodi, tergantung kampusnya masing-masing biasanya. Eh, apa namanya? Daftarnya relatif kalau dalam negeri, insya Allah bukan insya Allah lebih mudah atau enggaknya ya. Cuman nggak terlalu tricky lah karena eh, seperti SOP administrasi pada umumnya sebenarnya kalau di Indonesia ya kayak gitu. Ini umumnya di Indonesia kayak gitu lah. Cuma ya daftar nanti tunggu pengumuman atau kalau misalnya emang ada tesnya atau ada wawancaranya itu tergantung kebijakan kampus atau prodi masing-masing. Nah, cuman kalau untuk yang di luar ini memang yang tricky ya enggak Bapak Ali. Iya, betul. Setiap Ada negara yang harus beda-beda kan negaranya, ada yang harus nyari supervisornya punya aturan dulu, masing-masing gitu. ada yang nyari senseinya dulu, ada yang bisa langsung daftar, gitu-gitulah. Jadi emang beda-beda dan itu emang harus ngulik sendiri per kampus kan kadang-kadang beda ya. Betul, betul. Di luar negeri itu bahkan ya di satu negara bisa jadi beda aja, beda persyaratan tuh nantinya kalau di beda kampus deh gitu. Jadi memang itu tergantung memang harus perlu riset apa namanya buat daftar LOE khususnya untuk yang luar negeri ya kayak gitu mungkin bisa coba eh, apa namanya kulik-kulik dari website ininya atau misalnya ikut-ikut sosialisasinya atau misalnya ketika ada fair beasiswa fair kayak gitu gitulah scholarship fair gitu-gitu bisa ikut karena biasanya suka pada ini kok kayak gitu apa namanya kampus beberapa kampus kayak gitu karena sempat sempat ikutan nyari-nyari juga sih buat mungkin referensi buat S3 ya gitu. Eh, pas di LPDP Fest tahun lalu kan ada LPDP Fest jadi emang ada pameran ada kampus-kampus gitu juga eh, coba nyari-nyari juga dan emang ya beda-beda ketika aku nanya ke beberapa kampus di kampus ini beda kampus ini beda gitu-gitu cuman memang kalau yang S3 sih rata-rata emang harus ada supervisor beda halnya kalau yang S2 ya kalau S2 macam-macam karena bentuk studinya beda-beda ada yang memang riset ada risetnya ada yang nggak ada risetnya kayak gitu ya misalnya kan kalau kayak BB Hali di Jepang mungkin memang fokusnya kan ke riset ya biasanya kalau gitu gitu beda halnya kalau misalnya kayak di Inggris di Amerika ada teman satu PK ya 1 tahun udah lulus kan Ya, itu di Inggris tuh, di Leeds itu di temen di Leeds. Inggris cuma 1 tahun Banyak kan. Jadi kita kalau ngobrolin yang luar negeri tuh lulus 1 tahun, kita yang mungkin orang Indonesia, ya cepet banget. Kita yang ngerti, itu standar gitu. itu emang standar maksudnya emang karena dia cuman kuliah doang karena ya kalau yang di barat ada yang cuman kuliah doang lebih enak Course gitu, by course course doang aja. course doang
course. Ya jadinya itu sempat ini juga sih. Maksudnya tuh kayak wah udah wisuda lagi jadi orang. Teman satu PK, teman satu inilah apa namanya tim di PK kayak gitu. Udah balik aja dia kalau kamu ikut lagi kan kayak gitu. Jadinya beda-beda tuh. Dan itu emang perlu riset sih. Ya itu. Oke. Terkait dengan LOE, berarti kan kalau kita mau dapat LOE dan kita mau mendaftar LPDP gitu ya, ya kita mau nggak mau mendaftar di sekolah di kampus tertentu, perguruan tinggi, bayar biaya pendaftaran dan nanti baru dapat LOE gitu. Nah, LOE ini bisa disimpan nggak sih, kayak mau di delay 1 semester atau 2 semester karena kita sedang apply beasiswa LPDP nih. Kalau Oh, case-nya di IPB gimana nih? kalau di Ver bisa. Tergantung kampusnya ya. Ada bisa di Ver ada yang kalau IPB maksimal 1-2 semester atau 1 tahun. Kayak Oke. gitu. Itu ya nanti tinggal kalau di IPB nanti bisa ada informasi buat ngisi form dan lain-lain. Tinggal tunggu surat. Biasanya mereka udah paham lah kayak gitu karena sejak tahun lalu itu karena kebetulan dulu lurah LPDP juga ya. Pas zamanku itu udah coba dikomunikasikan ke pihak Pos Sarjana IPB juga apa namanya buat sinkronisasi jadwal terus juga misalnya kalau misalnya mau ada permintaan differ kalau bisa jangan terlalu mepet keluar surat differnya kayak gitu. Jadi insya Allah di tahun sekarang udah kerasa nih maksudnya tuh lebih di pasca pun udah tahu apa namanya eh ritmenya lah kayak gitu buat eh, khusus untuk yang daftar-daftar PDP ini karena memang biasanya pada ngincar LOA kan. Kalau di luar ya bisa juga differ kayak gitu kalau kalau yang aku tahu ya kayak gitu dan ya pendaftaran tuh bisa diganti kok kayak gitu. Jangan lupa Oh, jangan berarti hilangin bisa bukti dirembes pembayaran gitu ya? rebus Oh, kayak gitu. Jadi nggak oke. usah takut ya memang pasti bakal Coba-coba. ngeluarin modal duluan lah ya di dalam negeri aja kan bisa 1 juta sampai 1,5 lah kalau sekarang Tapi sekarang ya. berarti yang benar-benar butuh effort ya, itu berarti kita harus punya sertifikat Ya, TOEFL yang bahasa Inggris, kemudian LOE kita harus mendaftar ya. Kalau kalau bisa gitu ya, mengeluarkan sebagian uangnya untuk mendaftar, rekomendasi dari dosen atau ya dosen ya, rekom. Sisanya sih tinggal ngisi-ngisi aja sebenarnya ya, gitu. Cuma ya, tiga utama ini yang menurut saya harus agak effort lebih kalau mau jalur-jalur tertentu karena kan tidak bisa semuanya jalur afirmasi gitu ya. dan Terus ini emang harus planning juga sih. Karena kalau misalnya memang pengennya ikut LOA karena malas belajar TBS, TBS kan lumayan susah ya. ya Sebelum saya kita juga Banget, agak takut sama, kan. Belum pernah sama. aku tes Sebenarnya. SKD ya, berarti kan aku deg-degan juga tuh SKD untuk PNS kan juga mungkin seperti itu ya kayak kan gitu-gitu susahnya ya kayak gitu. CPNS, tes CPNS, Gitu kan yang agak TIU, deg-degan gitu ya. TIU gitu gitulah. Maksudnya tuh ya mungkin kalau misalnya kita udah lama nggak belajar ya maksudnya itu kan S1 kan kita fokusnya lebih ke riset gitu-gitu kan. Hmm. Terus juga maksudnya tuh kalau misalnya kerjain soal ujian mungkin kan udah baiknya udah pakai esai gitu-gitu. Kembali lagi ngerjain PG dengan running ada waktunya gitu, apalagi soal matematika itu udah kayak dikejar-kejar aja. Itu sebenarnya yang paling ngeselin emang waktu sih. Waktunya pendek banget. Jadi emang harus benar-benar mikir cepat dan perlu latihan Iya, iya buat betul. drilling Perlu soal, latihan betul. Yaitu SKD buat latihan CPNS juga begitu kan. kayak Yang gitu. sempat saya alami. Aku mau nanya terkait dengan PK gitu. Ngapain sih PK gitu? Kayaknya Mereka seru sore-sore banget tuh ya. Seru banget foya-foya gitu ya. Kumpul-kumpul gitu. Nah, ceritain saya PK dong dikit online. dong ngapain sih kalian jadi pingin juga nih gitu. Ya, kalau saya kan dulu di PK 188 ya. Bangsa Mm-mm. Kabiwara, kebetulan juga koordinator perwakilan angkatannya juga. Jadi Mm-mm. biasanya di setiap angkatan itu nanti ada perwakilan angkatannya 5 sampai 6 orang. Yang itu memang jadi koordinatornya lah, koordinir semua hal terkait dengan PK. Jadi sebenarnya PK itu kayak orientasi ya. Cuman mereka udah nyediain, istilahnya LPDP itu udah nyediain pemateri-materinya apa aja. Nah, yang lainnya itu harus disiapin sama peserta. Jadi gini, ini kan kalau teman, iya kan teman-teman ikut film juga ya. Hmm. Kebetulan kan kita sama-sama di film ya. Kalau di film kan kita pelatas datang udah tinggal duduk manis, yang penting ikutin arahan panitia dan pasil kan. Hmm. Nah, kalau itu enggak, maksudnya tuh kayak pas waktu openingnya itu harus misal, terutama sih di opening sama closing itu memang harus disiapin sama peserta kayak gitu.
Dan itu kan emang lumayan effort ya buat ngordinir dari berbagai macam daerah. Dulu online aja tuh ribet, apalagi yang offline yang emang harus mungkin lebih banyak latihan ya dibandingkan online, karena online tuh cuma bikin kayak semacam video penampilan aja, lebih mudah, bisa remote tinggal kumpulin bahan kan, kumpulin bahan, di editing, beres kayak gitu. eh Ya intinya sih sebenarnya orientasi terkait dengan nilai-nilai LPDP-an, nilai-nilai kebangsaan, terus juga ada bonding timnya juga kalau yang offline ya, kayak gitu. Kalau yang online banyak pemateri-pemateri yang emang ini dulu zamanku dapat Reza Radian itu viral, maksudnya rame di kalangan anak-anak LPDP ya, wah dapat nih 187 yang isi dari Reza Radian, dan itu materinya daging banget sih terkait dengan cerita beliau di entertainment ya, kayak gitu, dan ngerelatin sama nilai apa gitu yang emang jadi temanya kayak gitu. Nantinya juga di PK itu ada namanya social project, yang itu ya kayak proyek sosial lah buat eh apapun bebas kayak gitu. Kalau dulu aku tuh bikin proyek sosial itu kayak bantuan bantuan alat sekolah di NTT, di salah satu SD di NTT, sama bikin ruang kelas di salah satu sekolah di Kabupaten Bogor. Beneran bikin satu kelas ya, jadi bangunan satu kelas seriusan. Dan ada kegiatan sosialnya juga sih, kayak cek kesehatan gratis dan lain buat seremoninya ya, seremoni khususnya untuk yang di Bogor kayak gitu. Karena kalau yang di NTT dipegang sama temanku satu orang yang emang dia dekat sama sekolahnya kayak gitu, jadi cuma penyerahan biasa aja. Cuman kalau yang ada seremoninya itu yang di Kabupaten Bogor, jadi emang agak pedalaman ya, di daerah Tenjo, bukan Tenjo lah, dekat-dekat Rumpin lah pokoknya kayak gitu gitu. Jadi seru karena emang banyak kenalan dan lain-lain, apalagi kalau dapatnya offline itu lebih kerasa sih emang bondingnya. Online aja tuh lumayan kerasa bondingnya sih, karena di PB sendiri di PKK tuh banyak, yang paling banyak apa namanya tuh, yang anak-anak IPB tuh banyak di satu PK tuh. Jadi pas ke kampus tuh ya kita udah ada banyak temen kayak gitu. Dulu tuh kalau di PB tuh kalau salah PK aku tuh 20 orang, 24 orang. Ramai juga ya. Dan itu jadi emang teman-teman dekat lah, maksudnya inner circle yang benar-benar dekat. Beberapa orang tuh yang jadi emang teman dekat, jadi bahkan eh dekat banget lah kayak gitu sampai sekarang. Maksudnya tuh saling support, saling ini kayak gitu. Oke. Seru ya PK-nya ya. Gitu. Karena kalau ngeliat Instagram teman-teman yang sekarang lagi di Hotel Borobudur di Ancol gitu ya. Iya sekarang kacau biasanya. Iya, karena aku beberapa kali ada event ketemunya, Allah yang saya lagi ngurus workshop gitu ya, international workshop sebelah anak-anak LPDP gitu. Oke, Meli ada mungkin pertanyaan sebelum kita tutup terakhir? Ada pertanyaan sedikit untuk penutup buat Kang Gunawan. Ini nih misalnya ya, kalau Kang Gunawan diposisiin sebagai asesor, Kang Gunawan kan udah punya pengalaman nih di wawancara untuk LPDP, terus diposisiin sebagai asesor atau yang mewawancarai. Kira-kira kriteria LPDP atau LPDP mencari orang seperti apa sih untuk lolos dan menjadi award di LPDP sendiri? Intinya yang pertama sesuai dengan nilai-nilai LPDP ada 8. Aku lupa ya, banyak banget soalnya. Pokoknya 8 itu bacalah di website gitu ya. Apalagi aku PK-nya online deh, jadi nggak terlalu jadi nggak hafalnya agak ada nilai-nilai LPDP itu bisa scroll di IG LPDP sih, gitu gitu. Sama memang secara studi plan-nya gitu-gitu itu emang jelas tujuan studinya. Itu kan negara mau ngeluarin uang sebesar apa namanya, uang sebesar itu buat satu orang, invest ke satu orang, apa namanya tuh, pasti perlu perhitungan lah kayak gitu. Ini anak worth it apa enggak sih buat dikasih kayak gitu. Makanya kan emang perlu dilihat juga terkait dengan rencana studinya kayak gimana, apakah dia potensi bisa lulus apa enggak, apakah dia bakal bisa ngikutin apa enggak di kampusnya kayak gitu gitu. Selain memang nanti juga ngelihat dia emang setelah lulus impactnya mau ngapain, dampak
dampak keluar, dampak ke pasca setelah lulusnya ya, kayak gitu, kita kontribusi di mana dan lain-lain. Itu masih dilihat kayak gitu. Jadinya di antara itu aja sebenarnya ya itu siapa sih? Nah, sebenarnya susah-susah gampang sih ya buat apa namanya wawancara di wawancara yang LPDP ini karena memang banyak hal yang memang digali sih kayak gitu, oleh asesor ke calon WD kayak gitu. Hmm. Dan Berarti itu memang lebih perlu latihan. melihat. Itu memang perlu latihan buat ini. Itu makanya memang perlu kalau misalnya memang tips dariku sih kalau buat teman-teman kalau bisa emang ikut mock up, entah mock up minta tolong mock up sama awardee yang emang ada kenalan awardee atau misalnya ikut program-program mock up yang memang disediain sama komunitas atau misalnya kelurahan LPDP mana kayak gitu-gitu itu bisa diikutin sih itu buat latihan karena aku ngerasain juga sebenarnya efek mock up minimal sekali tuh jadi tahu apa namanya tuh gambaran wawancara yang secara detailnya itu kayak gimana kayak gitu. Oh, jadi mock up dari alumni LPDP atau teman-teman yang award di Ya, LPDP gitu. tolong kalau LPDP atau award aktif. Kalau ini nih, kalau ada apa namanya mentoring, coaching tuh yang di Instagram menurut menurut Kang Gunawan gimana sih? Worth it nggak? Pasti Kalau di enggak sih itu? Worth it, worth it kok. Oh, Tapi Worth it ya. tergantung ya. Worth it kok. Aku soalnya ikut juga. Aku Oke, di oke. beasiswa aku pas S1 kan ada kayak ikatan alumni gitu kan. Dia ngadain mentoring dan pendampingan buat Oke. daftar PDP dan aku ikut ke situ. Aku saya aku di review, tetap juga minimal Oh, oke, sekali berarti dapat. ada Itu feedback kerasa ya. banget. Ada feedbacknya. Jadi aku tahu oh ini kurangnya di sini. Gitu. Kalau pas mock up aku dibantai. Asli udah kayak Iya, wah iya, ini betul. kalau kalau ibarat kata ini kalau gua wawancara kayak gini emang ini asli wawancara udah akan lulus. Oke. Tapi itu memang benar penting ya, karena saya juga pernah menjadi mentor di sebuah kegiatan mentoring untuk beasiswa ke luar negeri ya, khususnya ke Jepang ya. Emang adanya program itu sangat membantu banget sih gitu. Eh, nih sekarang terakhir, ada lagi Meli yang ingin ditanyakan? cukup udah lumayan jelas tadi dari Oke, kriterianya. Intinya emang mungkin tanggung jawab sih. sip ya. Nanti bermanfaat. Terima kasih banget. Eh, tips singkat apa sih yang harus dilakuin? Singkat aja. Nyoba gabung ini gabung itu atau apa gitu. Yang pertama ya itu tadi buat kok bisa memang ada yang ngedampingin lah gitu. Ada yang ngedampingin entah ikut mentoring, entah misalnya memang ngobrol sekali dua kali sama awardee ataupun alumni yang emang udah pernah daftar PDP kayak gitu-gitu. Terus yang kedua bisa scroll IG PDP karena di tahun lalu sih sebenarnya kebanyakan tuh konten-konten skill-skillnya itu banyak banget. Oh, Terus oke. kayak ada tips-tipsnya gitu loh, maksudnya dia kontennya tuh bukan hanya sekedar ngasih share terkait info kegiatan PDP dan lain-lain, ada beberapa kayak tips-tips ngadapin wawancara, tips ngadapin PBS, tips gitu, tips general ya, karena emang dia nggak nge-spill dalamnya kayak gimana, cuman itu bisa jadi lumayan buat bahan referensi sih buat buat ini. Sama yang ketiga, ketika ngisi berkas benar-benar pelajarin apa namanya dan berkas dan lolos ya, itu benar-benar pelajarin aja berkas yang emang diupload kayak gitu karena itu yang menjadi bahan. Oke. Jangan jauh dari situ. Ya sih, point of view asesor juga saya juga begitu. Apa yang Anda sajikan itu yang kami tanyakan. Nah, Paling iya, itu yang kami goreng-goreng. Gitu, Oke. masak. baik. Aku terima kasih banget ya, Kang Gunawan bersedia hadir dalam podcast Bias Studi Nusantara. Ya, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan lain dengan tema yang lain tentunya, nggak jauh-jauh mungkin tentang pendidikan atau berkaitan dengan dunia perkampusan begitu ya. Mungkin saya tutup. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.